Setiap hari dia diam-diam masuk ke rumah orang lain. Tapi dia tidak pernah mencuri apapun. Dia langsung pergi ke toilet, khususnya mencari sikat gigi tuan rumah. Sambil menyikat gigi, dia buang air besar. Setelah selesai, dia membuka shower. Dia mandi dengan produk perawatan wanita. Kemudian dia membuka lemari pakaian orang lain, mencari piyama dan celana dalam yang cocok. Setelah berganti pakaian, dia membuka kulkas. Dia makan habis sisa makanan di dalamnya. Saat malam tiba, dia akan menyalakan volume TV ke maksimum. Dia tidur nyenyak di tengah kebisingan. Sebelum pergi, dia mengumpulkan semua pakaian kotor di rumah, membersihkannya satu persatu dengan teliti. Terakhir, dia mengeluarkan kamera untuk berfoto bersama keluarga tuan rumah. Ini adalah rumah ke-100 yang dia masuki. Namun dia tidak pernah tertangkap, karena sebelum setiap aksinya, dia selalu menempelkan selebaran di gagang pintu rumah targetnya. Jika selepas 3 hari selebaran masih ada, maka itu menunjukkan bahwa rumah ini baru-baru ini tidak berpenghuni. Dia bisa membuka kunci dengan terang-terangan dan masuk, lalu meninggalkan pesan melalui telepon. Mengetahui berapa lama pemilik rumah pergi, asalkan pergi sebelum mereka kembali, untuk memastikan bahwa setiap kali berjalan lancar, tapi seringkali berjalan di tepi sungai. Akan selalu ada hari ketika sepatu Anda basah. Kali ini, kecelakaan terjadi ketika dia menyusup ke sebuah villa. Meskipun dia melakukan pemeriksaan seperti biasa setelah masuk, tapi tidak menemukan wanita pemilik rumah yang berjongkok di sudut kamar tidur. Dia baru saja disiksa oleh suaminya. Jadi ketika melihat seorang asing masuk ke rumah, dia juga tidak punya mood untuk menelepon polisi. Hanya diam-diam mengamati gerakan lawan. Sementara itu, Wei, yang mengira tidak ada orang di rumah, mulai lagi dengan serangkaian tindakannya. Pertama, berfoto bersama foto wanita pemilik rumah. Lalu menggunakan bahan makanan di dalam kulkas, untuk membuat makan siang lezat untuk dirinya sendiri. Setelah makan, mulai mengumpulkan pakaian kotor di dalam kamar, mengambilnya dan mencucinya dengan tangan sendiri di kamar mandi. Setelah menggantungkan pakaian, tidak lupa menyiram tanaman pot. Saat itu melihat tongkat golf tuan rumah, maka mulai bermain golf di halaman. Ekspresi santai dan nyaman ini, seperti kembali ke rumah sendiri, membuat wanita bingung. Namun setelah mengamati sepanjang hari, dia menyadari bahwa pria itu sebenarnya bukan orang jahat. Maka malam itu dengan berani membuka pintu kamar tidur, hampir membuat Ah Wei yang sedang sibuk terkejut sampai tidak bisa mengangkat kepala. Dan saat situasi memalukan itu, tiba-tiba telepon di luar berdering. Memanfaatkan kesempatan saat wanita mengangkat telepon, Ah Wei segera mengenakan pakaian, mengambil barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Namun sebelum keluar, mendadak terdengar teriakan dari belakang. Tindakan ini membuat Ah Wei terkejut lagi. Melihat wajah wanita yang memerah dan pucat, dia mungkin juga menebak apa yang dialami wanita itu. Tapi sekarang berbalik dan pergi adalah pilihan terbaik. Namun di tengah jalan dia tiba-tiba menyesal. Karena begitu teringat ekspresi wanita yang putus asa tadi, Awi takut dia akan melakukan hal bodoh. Maka dengan khawatir dia kembali ke villa. Untungnya wanita hanya bersembunyi di kamar mandi sambil menangis. Melihat situasi, Awi menyalakan musik di dalam rumah. Dengan harapan ini bisa menenangkan perasaan wanita. Dan wanita yang mendengar suara itu keluar dari kamar mandi, malah menemukan pakaiannya tersusun rapi di lantai. Hanya dalam sekejap, dia langsung menebak bahwa itu pasti dilakukan oleh pria tadi. Meskipun tidak tahu dari mana asalnya, tapi pada saat itu dia merasa hangat di hati. Namun siapa sangka setelah mengganti pakaian, belum sempat mencari pria itu, suaminya yang kaya tiba-tiba pulang dari luar. Begitu masuk ke dalam rumah, dia langsung berteriak pada wanita itu. Bahkan dia menghantam wanita itu 2 kali dengan keras. Adegan ini sepenuhnya dilihat oleh Awi dari luar rumah. Marah, dia langsung mengambil tongkat golf. Dia mulai bermain golf di halaman. Suara itu berhasil menarik perhatian orang kaya. Dia melihat ada orang asing tiba-tiba di rumah. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Namun sebelum telepon diangkat, Awi sudah mengayunkan tongkat golf ke arahnya. Tiga bola mengenai tubuhnya. Orang kaya kehilangan kemampuan untuk berbicara. Awi melihat wanita itu, lalu naik ke motornya sendiri. Namun dia tidak segera pergi, melainkan memutar gas motornya dengan liar di pintu. Suara gemuruh segera terdengar oleh wanita itu. Dia tahu itu adalah panggilan dari Awi. Maka dia melihat suaminya yang sering melakukan kekerasan. Kemudian dengan tegas dia naik ke motor. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka pergi dengan penuh kesepakatan. Di hari-hari berikutnya, si Awei siang hari menempelkan selebaran bersama wanita. Malamnya mereka berkeliling di antara rumah-rumah. Namun mereka tidak pernah melanggar batas. Setiap kali, Awei tidur di sofa. Dan pembagian tugas mereka juga sangat jelas. Awei bertanggung jawab memasak di dapur. Wanita itu mencuci pakaian di kamar mandi.
Meskipun mereka tidak berkomunikasi sama sekali, namun mereka seolah-olah memiliki ikatan batin yang kuat. Bahkan saat berfoto sebelum pergi, wanita itu bahkan membaca. Wanita itu bahkan diam-diam mendekat untuk berfoto bersama. Namun sayangnya, hari-hari yang nyaman itu tidak berlangsung lama. Malam itu, mereka menyelinap ke rumah seseorang dengan cara yang sama. Dari foto di dinding, terlihat, pemilik rumah itu adalah pria kuat. Namun mereka tidak terlalu memperhatikan, karena pesan di telepon, pria kuat akan pulang besok lusa. Maka mereka mulai menikmati dengan bebas. Awi membantu wanita memotong rambut pendek. Wanita membantu Awi mengambil foto kenangan. Kemudian mereka menonton video pertandingan tinju bersama. Di tengah-tengah itu, mereka minum minuman keras. Namun setelah beberapa gelas masuk, mereka segera merasa mabuk. Kemudian keduanya tidur bersama. Namun siapa yang tahu, tengah malam, pria kuat tiba-tiba membawa pulang istrinya lebih awal. Begitu masuk, mereka menemukan dua orang mabuk di atas tempat tidur. Maka dia mengenakan sarung tinju, dan langsung memukul Awi, hingga istrinya datang dan menghentikannya. Istrinya mengatakan tidak ada yang hilang di rumah. Barulah dia menghentikan pukulannya. Melihat Awi sudah babak belur, pria kuat itu jadi malu untuk melaporkan ke polisi. Setelah memberikan ceramah, dia membiarkan mereka pergi. Dan itulah mengapa keberuntungan Awi berakhir. Sejak saat itu, Awi tidak pernah beruntung lagi. Bahkan saat memukul bola yang terikat tali di pinggir jalan, dia bisa membuat orang terluka parah. Untungnya tidak ada kamera pengawas di sekitar. Dia baru saja lolos dari bencana. Tapi itu bukanlah hal terburuk, karena pada hari berikutnya, mereka dengan susah payah menemukan tempat tinggal baru. Hasilnya, ada mayat di kamar tidur. Awalnya, Awi tidak ingin terlibat dalam hal ini. Namun setelah wanita melihat mayat orang tua itu, dia segera merasa iba. Mereka mencoba menghubungi putra orang tua melalui nomor telepon di dinding. Mencoba menghubungi putra orang tua. Namun pesan di sana mengatakan, putranya sedang berlibur ke luar kota, tidak tahu kapan akan kembali. Namun saat ini mayat orang tua sudah ditumbuhi bintik-bintik membusuk. Jika tidak segera ditangani, akan segera berbau busuk. Dengan tidak ada pilihan lain, mereka hanya bisa mengurus pemakaman orang tua. Pertama-tama membersihkan tubuh dengan kain basah, kemudian membungkusnya dengan kain rami. Setelah orang tua itu dimakamkan, mereka membersihkan rumah lagi, dan kemudian menunggu putra orang tua kembali. Tidak pernah terpikir, putra orang tua sudah pulang. Namun disalahpahami oleh pihak lain. Mereka tidak menemukan ayah mereka. Bahkan tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Langsung menelepon polisi. Ahwei dan wanita itu segera dibawa ke kantor polisi. Kapten mengeluarkan kamera dari tas Ahwei. Foto kenangan yang tak terhitung di dalamnya. Cukup untuk memastikan bahwa mereka adalah penjahat berulang. Maka kepala tim mulai mencurigai bahwa orang tua itu telah dibunuh. Namun tidak peduli dengan pertanyaan apapun. Mereka tetap diam dengan kepala tertunduk. Tanpa pilihan. Kepala tim hanya bisa menggunakan metode khusus. Setelah dipukuli, barulah Ahwei mengakui lokasi penguburan jenazah. Polisi segera menggali jenazah orang tua. Namun sepertinya bukan pembunuhan. Tidak mengherankan. Laporan otopsi menunjukkan meninggal akibat kanker paru-paru. Dan melalui penyelidikan, menemukan semua rumah yang pernah dikunjungi Ahwei, kecuali sedikit makanan yang hilang. Saya tidak pernah mengunjungi barang berharga apapun. Namun demikian, Kapten masih enggan membiarkan Ahwei pergi, karena dia ada dalam daftar orang yang hilang. Menemukan foto wanita, dan wanita itu tidak berbicara sama sekali. Kapten curiga Ahwei pasti telah melakukan sesuatu padanya. Maka segera menghubungi pelapor, dan ketika Kaya datang, barulah diketahui wanita itu ikut Ahwei atas kemauannya sendiri. Sehingga pada akhirnya Ahwei hanya dihukum karena masuk tanpa izin ke rumah orang. Sedangkan wanita itu dibawa pulang oleh orang kaya. Namun dia tetap bersikap dingin. Bahkan ketika orang kaya meminta maaf, dia tetap tidak peduli. Hal ini membuat orang kaya yang sudah marah menjadi semakin marah. Maka dia diam-diam menghubungi kapten, dengan memberikan suap yang besar, meminta kapten membawa Ahwei ke bawah jembatan. Lalu dia meletakkan beberapa bola golf di tanah. Seperti saat Ahwei memukulnya dahulu. Sangat keras mendidik Ahwei. Kapten menarik Ahwei yang hampir tak bernyawa. Awalnya berencana untuk membawanya ke tahanan. Namun akhirnya tidak sengaja ditaklukkan oleh Ahwei. Jika tidak ada polisi lain di sana, Ahwei pasti bisa membunuh kapten. Namun juga karena tindakan impulsif ini, dia mendapat tuduhan menyerang polisi lagi, sehingga langsung dipenjarakan. Namun dia tidak merasa down karena itu, malah menemukan sesuatu yang menyenangkan di dalam, yaitu bermain petak umpet dengan penjaga sel. Pertama kalinya, Ahwei sengaja bersembunyi di sudut sel. Penjaga sel sama sekali tidak melihatnya dari jendela, maka segera membuka pintu sel. Barulah menyadari bahwa dia telah dipermainkan. Dengan marah langsung menamparkan Ahwei, bahkan membatalkan makan malamnya. Keesokan harinya, penjaga sel datang untuk memeriksa lagi.
Dan Agus menghilang lagi. Dan dia juga tidak bersembunyi di sudut. Sang sipir ketakutan sampai berbalik hendak memanggil orang. Namun hasilnya malah melihat Ah Wei di dinding. Dapat dibayangkan. Selanjutnya adalah pukulan lagi. Selama itu, penjaga penjara juga memperingatkan Awi. Mengatakan bahwa jika berani lagi, akan membunuhnya. Namun siapa sangka setelah mendengarnya, Ah Wei malah tersenyum puas. Karena setelah 2 kali dipukul, dia memikirkan rencana yang sangat gila, yaitu berlatih ilmu menghilang. Seperti yang diketahui semua orang, mata manusia paling banyak dapat mengamati 180 derajat. Jadi selama terus bersembunyi di belakang orang lain, maka dia tidak akan pernah bisa ditemukan. Namun untuk mencapai hal ini tidaklah mudah. Langkah harus sangat gesit. Di tengah-tengah itu, tidak boleh mengeluarkan suara apapun. Karena itu, Ah Wei berlatih selama beberapa bulan. Hari ini akhirnya tiba saatnya menguji hasilnya. Semuanya berjalan sangat sempurna pada awalnya. Sipir mencari di depan. Awi mengikuti di belakang. Di dalam kamar kecil yang hanya 10 meter persegi, sang sipir penjara tidak bisa menemukannya. Dan membayangkan itu sebagai sipir penjara. Seberkas sinar matahari masuk ke dalam sel. Bayangan di lantai seketika mengkhianati Ah Wei. Karena hanya dengan mencapai sinkronisasi pikiran, baru bisa benar-benar tidak terdeteksi. Meskipun kali ini dia mendapat pukulan terberat, namun Ah Wei merasa sangat senang, karena tidak mengeluarkan uang sedikit pun. Untuk menemukan letak masalah, dia menggambar sebuah mata di telapak tangannya, dan membayangkan itu sebagai sipir penjara. Kali ini dia harus latihan bukan hanya langkah, tetapi juga menebak pikiran sipir penjara. Karena hanya dengan mencapai sinkronisasi pikiran, barulah bisa benar-benar tak terdeteksi. Hari demi hari berlalu, ilusi Ah Wei akhirnya berhasil dilatih. Selama dia mau, dia bisa terus bersembunyi di belakang sipir penjara. Bahkan bisa mencari kesempatan untuk menyerang secara diam-diam. Membuatnya tidak berani lagi mencari masalah dengan dirinya. Tak lama kemudian, Awi dibebaskan setelah menjalani hukuman. Dan hal pertama yang ingin dilakukannya adalah membalas dendam. Di dalam sebuah garasi bawah tanah. Ketika kepala tim yang dulu memfitnah Awi baru saja memarkir mobilnya, sebuah bola golf tiba-tiba berguling ke kakinya. Belum sempat bereaksi, sebuah bola langsung mengenai perutnya. Kemudian beberapa bola lainnya datang, hingga kepala tim pingsan karena sakit. Tidak tahu siapa yang menyerangnya. Bahkan Awi pun tidak tahu di mana. Dan sekarang setelah menyelesaikan kepala tim, selanjutnya adalah orang kaya. Awi langsung datang ke rumahnya di tengah malam. Bahkan sengaja membuat wanita itu menemukannya. Namun saat keduanya sedang dalam suasana romantis, orang kaya tiba-tiba terbangun. Namun sebelum dia sempat bertanya, wanita itu tiba-tiba mengatakan padanya, "Aku mencintaimu." Apa? Orang kaya sangat terkejut mendengarnya. Dia langsung memeluk wanita itu. Namun saat dia menikmati momen mesra, Awi muncul di belakangnya. Namun, sang kaya tidak menyadari hal ini. Dan mulai dari hari itu, wanita menjadi semakin ceria. Selalu sesekali menatap dan tersenyum di belakang sang kaya. Pada awalnya sang kaya mengira istrinya telah berubah pikiran. Namun seiring berjalannya waktu, ia juga menyadari ada yang tidak beres. Namun bagaimanapun dia memutar lehernya. Ah Wei selalu seperti hantu. Selalu mengintai di belakangnya. Sambil makan masakan yang dibuatnya. Sambil bercanda dengan istrinya. Harus diakui, rencana balas dendam Ah Wei benar-benar tingkat atas. Percaya bahwa dia tidak akan muncul secara sukarela di masa depan. Karena pada akhirnya bagi mereka, kehidupan bahagia 3 orang lebih kaya daripada dunia 2 orang.